ya. Bagian-bagiannya ini ada tabungnya, bisa pakai CO2 atau N2O, ya kan. Kemudian ini ada regulator. Nah, regulator ini dihubungkan ke tabung, ya. Nih, dihubungkan ke tabung seperti biasanya aja. Oke, terus kemudian ini ada indikator untuk regulatornya. Di sini ada kuning, hijau, sama merah. Nah, untuk rekomendasi penggunaan sebelum ke pasien itu di hijau. Jarumnya harus di hijau, ya. Jangan di merah. Kalau di merah dia pressure-nya tinggi. Nah, kalau seperti itu harus diturunin, ya, melalui defrost atau dibuang dulu sedikit dari tabungnya ini, ya. Nah, setelah itu kalau misalnya kuning dia udah harus diwanti-wanti, dia udah mendekati habis. Oke. Kemudian ini ada pembuangannya atau exhaustnya, exhaust dari gasnya, gas sama pressernya di sini, ya. Oke, di sini jangan kaget, santai aja karena normal. Kalau misalnya di sini jadi bunga es atau di sini ada semburan pressure atau gas, jangan kaget, biasa aja. Oke, karena itu normal. Oke, itu hanya sisa-sisa aja, sisa-sisa pembuangan. Nah, kemudian masuk ke sini, ini ada selang, ya. Ini ada selang. Nah, ini ada selang. Kemudian ini alatnya itu sendiri, ini cryo, ya. Nah, cryo ini ada lehernya cryo, ya. Kemudian ini ada cryo tipnya, cara bukanya gampang. Nah, cryo tipnya ini bisa dipilih-pilih sesuai target yang diinginkan. Ini cryo tip, ini ada shield merah. Jadi kalau ada kebocoran di sini, shieldnya harus diganti. Nah, oke. Masukinnya gampang, ini tinggal diputar aja. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian ini eh, ganggangnya cryo, ya. Ini dia cryo itu ada dua mode, ya, ada dua mode, ya. Ada dua mode, yaitu mode pertama itu freeze. Freeze itu kayak dia pembekuan di sini di cryotipnya. Nanti di sini jadi bunga es segala macam. Habis itu kita masuk mode kedua itu defrost. Defrost itu mencairkan es yang ada di cryotip ini. Jadi nanti dari dindingnya gini seperti ini. Nah, kalau dia udah jadi beku, dia kan akan susah ditarik, lengket kan. Nah, makanya harus dicairkan. Jadi untuk bisa terlepas cryonya, alatnya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya praktekkan dulu. Nah, ini seperti ini. Ada mode pertama yaitu freeze. Freeze, ya. Sampai bunyi klik kita bisa lepas, ya kan? Nah, terus mode kedua. Mode kedua itu defrost. Nah, ini untuk apa? Mencairkan kembang es yang ada di cryotipnya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua mode, ya. Ada dua mode, ya. Jadi ada freeze, lepas, ada defrost. Oke. Nah, gitu. Defrost ini jangan cuma sekali aja terus lepas, jangan kayak gitu. Jadi defrost ini kita harus sambil melihat kondisi si cryotipnya ini. Sampai kalau misalnya dia udah mencair baru kita lepas. Kalau dia nggak mencair kita mainkan. Misalnya seperti ini. Terus dia nggak mencair di cryotipnya. Nah, itu kita mainkan, kita lepas. Terus kita defrost lagi. Nah, ini sekitar 1 atau 2 menit lah sambil dilihat cryotipnya sudah mencair apa belum. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kurang jelas atau lupa, ini ada di sini instruksinya, ya, mode-modenya. Nah, ini ada freeze, ada defrost. Nah, posisi normal gini, posisi normal itu off, ya. Di sini ada jelas, di sini instruksinya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kayak apa sih di sini kalau misalnya jadi bunga es kan. Sekarang kita masuk ke freeze, ya. Freeze, ya, step pertama, ya. Step pertama, ya. Ini kita freeze, ya. Oke, freeze sampai bunyi klik. Nah, kita bisa lihat nanti perubahan cryotipnya seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, dia udah mulai agak-agak berasap. Nah, dia udah mulai berembun, ya. Udah mulai berembun, berasap. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya. Oke. Nah,
Ini posisi seperti ini sudah nempel di target. Oke, udah nempel ke pasien. Nah, ini seperti ini dia jadi bunga es. Semakin lama nanti bunga esnya akan semakin banyak, semakin lengket, dan kita harus defrost kalau misalnya sudah selesai, gitu kan? Karena ini tidak bisa langsung ditarik, karena nanti akan pendarahan. Nah, cara copotnya gimana? Cara copotnya ini ada defrost ya, step kedua. Ini kan step pertama. Nah, kita defrost ya. Nah, defrost. Nah, ini kita defrost. Sambil kita lihat kan nanti kondisi si cryotipnya itu nanti mencair atau tidak. Nah, kalau misalnya lama tidak mencair, kita boleh lepas, kita mainkan. Nah, seperti itu. Nah, sambil kita lihat kan. Nah, dia sudah mulai mencair ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini saya tahan lama loh, ya, saya tahan lama, gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia masih beku di sini, masih ada bunga es, nanti seperti ini tahan lama, gitu kan, sambil dilihat. Kalau udah 1 menit masih nggak ada perubahan, kita lepas kan. Kita mainkan pressure di sini. Nah, kita tekan lagi, gitu, kurang lebih selama 1 menit juga, sambil ngelihat kondisi si cryotipnya ini, gitu. Oke, nah seperti itu. Itu cara penggunaannya, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus untuk cara pemeliharaannya gimana nih setelah selesai dipakai, Mas? Karena kan masuk ke vagina kan, gitu kan. Nah, cara pemeliharaannya ini dilepas cryotipnya. Nah, ini disterilin nih cryotipnya ini, pakai cairan sidek atau cairan disinfektan lainnya kan. Nah, seperti itu. Oke, ya. Oke. Nah, ini dibersihin aja. Ini jangan pakai cairan yang keras kayak Baiklin gitu, jangan, karena di sini kan ada emas-emasnya nih, ya kan, lapisan emasnya ini. Nah, ini kalau misalnya sampai ngelotok, nah, mengurangi kinerja nanti terjadinya bunga es itu kurang lama, gitu kan, karena udah kekikis, gitu kan. Nah, makanya ini harus dijaga, maksudnya jangan terlalu keras cairan disinfektannya. Nah, terus kan ini juga lehernya ini kan masuk ke dalam vagina nih, ya kan. Nah, ini juga harus dibersihkan. Ini ya, jangan alatnya di sterilin ya, jangan satu set ini di sterilin masuk ke tempat steril gitu kan, jangan. Nah, ini ada caranya. Ininya dilap-lap aja pakai alkohol, gitu, sekitar 70%, gitu kan, dilap-lap yang bersih, gitu. Nah, sampai dilap-lap gitu, ya udah, seperti itu aja. Jangan dicelupin, jangan dikasih ke alat steril gitu-gitu, jangan, gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya mau disterilin pun kita ditutup ininya, karena di sini ada pipa kecil nih. Kalau misalnya kesumbat atau bengkok, dia nggak akan bisa keluar gasnya dari sini ya, dari pipa kecil ini. Oke, kelihatan ya. Nah, dari pipa kecil ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau melakukan perawatan atau mau penyimpanan, ini harus ditutup. Tutupnya jangan sampai hilang. Nah, seperti ini, harus ditutup. Oke, sekian tutorial cara penggunaan cryo. Terima kasih.